Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesayangan. Oke teman-teman, setelah kita lanjut perakitan sebuah mancar brick deck SW untuk di bagian ke 12 ini. Fokus di panel. Jadi ini banyak perubahan di sini. Oke, kita rubah sekarang. Trapo ini kita angkat dulu posisinya karena kita mau pindahkan, termasuk trapo OT kita keluarkan dulu. Trapo untuk panel kita keluarkan terlebih dahulu. Hup, aduh berat banget. Dan ini juga kita singkirkan terlebih dahulu. Ini kita geser. Nah, karena kita akan menempatkan sebuah heatsink atau pendingin untuk panel. Ait, boleh. Agak ini nih. Nah, seperti itu pasnya. Oke. Nah, rencana panel paling nggak 4 lah supaya dia adem. Rencana awal kan kemarin panel cuma 1. Ini panel cuma kayak kurang memuaskan gitu, karena trapo yang diganti mas trapo segede begitu, resistor cuma 1, sayang traponya, jadi minimal 4 lah ya. Sudah dibautkan ya, udah kencang ya, seperti itu penampakannya. Ini 20 nano kita pasang di sini. Ya, saya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang loading coil, kita pasang di sini. Ya, loading coil sudah terpasang, loading coil. Sekarang kita pasang ini namanya L, kita pindah posisi, dan ini enggak ada geser apa ini nggak kelihatan. Nah ini kita geser, dipindah posisi. L nya kita pasang di sini, kita bautkan. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang traponya, trapo panel. Hup, berat banget. Ya, sudah terpasang, traponya sudah dibautkan, dan dioda sudah terpasang juga elko-nya. Tinggal instalasinya, itu pasang kabelnya, belum dipasang kabelnya. Lanjut terus. Ya, kabelnya sudah terpasang sementara. Ya, sementara kita pakai tegangan 35 volt. 35 volt. Jadi CT-nya nggak dipakai. Jadi 11 saja. Artinya trapo ini dipakai hanya 11 saja. Berarti 5 ampere difungsikan sebagai 5 ampere 35 volt.
gitu. Dan ini nggak berubah, hanya posisinya aja dia mundur. Ini juga mundur, elko sama L nya itu mundur. L kapotenya tetap di sini, dan ini tetap seperti itu. Hanya tinggal instalasi transistor. Ini transistor MOSFET ya. MOSFET ini hanya sebagai simulasi saja, simulasi. MOSFET jebol ini belum diganti sama MOSFET yang bagus gitu. Oke, kita lanjut, kita sordel bagian sini. Oke, kita buka transistornya, MOSFET-nya. Ini MOSFET jebol, jadi buat pengukuran saja kita ganti dengan yang bagus. Ya, sudah terlepas semua. Selanjutnya kita pasang dan menggunakan mika. Jangan lupa kalau memakai mika nanti ada konslet. Sudah terpasang MOSFET-nya. Ya rencana minimal 4 lah, berhubung emang nggak ada, nggak tinggal 2 nomor beda tuh, kiri sama kanan beda nomornya. Ya sementara lah, yang penting RF nya keluar aja dulu. Sebelum dilanjut penyordelan, kita ukur dulu antara bodi dengan konektornya. Ya kalau konslet bunyi seperti ini ya, kita ukur ke kaki tengah. Oke, semua kaki nggak apa-apa, terutama kaki tengah karena dia berhubungan dengan bodinya MOSFET, dia nggak bunyi seperti ini. Oke, berarti udah oke. Lanjut penyordelan. Dikasih plat PCB seperti ini untuk konektornya. Kita tekuk ke atas ya, kaki tengahnya kita tekuk. Berat juga nih. Seperti itu. Emang kakinya pendek nih, MOSFET bekas soalnya. Kakinya pendek. Nah, seperti itu. Jadi nanti rencananya 4, masih kosong. Kita sordel. Begitu. Selanjutnya kita bikin lilitan segede obeng ini. Masukin ke obeng, kita lilit 5 lilit. Kawat ini saya gunakan 0,8. Seperti itu ya. Kita sordel di basisnya sini.
Oke, sudah terpasang apa namanya tuh, seperti itu. Nah, ya, ini dari hidung babi tuh yang kemarin pakai lampu 12 volt nyala, ini masuk ke sini, ya. Ini sudah terpasang, jadi dari positif elko itu ke OT ya, dari OT ini ke sini tuh tuh ke L. Nah, L-nya keluar ke sini, nah ke sini, nah terus ke sini tuh tuh tuh. Ke kolektor atau ke kaki tengah MOSFET, ya. Terus ini saya pakai 20 nano, enggak terlalu fanatik harus 20 nano, berapa aja pakai. 100 nano bisa, terus 500 nano pun bisa, jadi nggak fanatik kali ya untuk ini. Nah, kecuali yang ini nih, ini agak-agak fanatik nih. Ini saya pakai 1 nano, saya seri, jadi nilainya setengah nano atau 500 pf. Jadi gunakan 470 pf atau 500 pf. Kalau pakai satu itu panas, walaupun dia pakai yang 2000 volt gitu, pakai satu panas. Jadi ini saya seri dari antena ke ground. Nah, pengganti parko besi begitu. Nah, di sini kita pasang. Ya, jadi seperti itu. Sementara nggak pakai relay, jadi dilangsungin saja. Sementara nggak usah pakai relay untuk antena, jadi kita langsungin saja ya. Gitu, didiriin. Sudah berdiri. Ya, seperti itu. Hanya tinggal pasang R. Kalau mau pakai R, dia jebol, sering jebol MOSFET-nya. Tahanannya sudah terpasang 20 watt di paralel ya, di paralel dengan nilai 4,7 ohm, jadi sekitar 2 ohm, 2,3 ohm dari basis ke ground. Jadi di ground kan lewat tahanan 2 ohm lebih. Pesawat yang biasa saya gunakan, saya menggunakan 1,5 ohm. Saat ini tahanannya cuma ada ini, jadi saya pasang ini nggak masalah juga, masih bisa digunakan. Oke, seperti itu. Kita on kan, ini disiap on. Ini untuk OT nya saya jumper ya,
OT-nya di jumper, jadi seolah-olah tidak pakai OT karena ini tegangannya masih kecil, masih 35 volt, masuk elko jadi 40 volt. Kecuali sudah mempergunakan tegangan di atas 100 volt baru pakai OT trapo yang dibalik. Kalau tegangan masih kecil nggak bisa. Begitu. Oke, kita coba. Kita on kan switch. Nah, tuh. Oh, neonnya nyala. Tuh. Nah, terus wattnya berapa wattnya? Silo ya. Nggak kelihatan. 180. 180 watt pada tegangan 40 volt 5 ampere, karena CT-nya kan gak digunakan, cuma digunakan sebelah trafonya 0 sama 35. Berarti kan 5 ampere 35 volt. RF yang sudah dikeluarkan 180 watt dengan MOSFET baru 2. Neon pun di sini udah menyala. Cuma masih ada kendala di bagian osilator. Osilatornya nih masih punya kendala. Nanti di bagian selanjutnya kita oprek-oprek di bagian osilator. Jadi untuk sementara bagian panel saya rasa sudah cukup karena RF sudah besar, sudah 180 watt dengan tegangan belum maksimal. Ini biasanya saya gunakan 47 plus 47. Masuk elko ya sekitar 100 volt. Biasanya saya menggunakan 100 volt. Jadi nanti kalau osilator udah benar, baru tegangannya kita rubah menjadi 100 volt 47 plus 47. Jadi nolnya nggak dipakai. Jadi dua kabel ini langsung ke 47 sama ke 47. Masuk elko jadi 100 volt begitu, lebih malah kadang 110, kurang lebih 110 volt. Nah, setelah itu baru ini nih jumper yang dilepas. Jadi untuk saat ini sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Di bagian selanjutnya nanti kita oprek-oprek di bagian osilator karena saat ini osilatornya masih kurang beres. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan yang ingin merakit bagi pemula bisa mengikuti dan berhasil. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.